Sindiro hangmu puji Allah manubusa dipaias orohaku gak bisa ranganmu ingananmu rohanami tondimi Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang terang dan gelap. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang selalu kami dengarkan. Di pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Yohanes pasal 3 ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam percakapan antara Yesus dan Nikodemus, seorang dari guru orang Farisi ataupun orang Yahudi, ada percakapan tentang kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimanakah kita sebagai manusia harus bersikap memahami firman Tuhan? Yesus mengatakan bahwa terang itu sudah datang ke dunia, tetapi kenyataannya manusia lebih memilih kegelapan. Kata terang dan gelap ini menggambarkan tentang yang baik dan yang jahat. Kebaikan itu sudah datang, tetapi manusia lebih memilih kejahatan itu. Bukankah sebenarnya kebaikan itu lebih menarik, lebih menyenangkan dibandingkan dengan kejahatan? Tentu ini memiliki alasan yang sangat besar mengapa manusia lebih menyenangi kegelapan. Mengapa manusia mau menolak Yesus yang seharusnya juru selamat ada di depan kita, kita akan terima dengan senang hati. Kenyataannya tidak. Bapak Ibu saudara terkasih, Yesus berkata bahwa Dialah terang hidup, Dialah jalan keselamatan untuk manusia. Tetapi mengikuti Yesus, menjadi orang yang benar, ini pilihan yang tidak ada nomor duanya. Ketika kita harus memilih Yesus, otomatis kita harus meninggalkan perilaku yang tidak baik. Tidak ada manusia yang setengah baik, setengah jahat. Tidak ada manusia yang jahat tetapi terkadang mengikuti Yesus. Tidak ada orang yang mengikuti Yesus terkadang melakukan kejahatan. Bahkan dengan keras Yesus berkata, orang yang membajak sawah tapi menoleh ke belakang itu tidak layak di hadapanku. Itu tidak akan masuk kerajaan Allah. Artinya mengikuti Yesus harus 100%. Keseluruhan hidup kita, keseluruhan tubuh kita harus betul-betul mengikut Yesus. Ketika kita melakukan kejahatan, terkadang kita melakukan kebaikan, sebenarnya itu bukan kebaikan, tetapi topeng yang sedang kita pakai agar kejahatan kita tidak terlalu terbuka. Oleh karena itu, tidak ada orang yang memiliki dua wajah, dua sikap. Terkadang dia baik, terkadang dia jahat. Yang ada hanyalah dua. Dia orang benar atau dia orang yang tidak benar, atau yang mencintai kegelapan. Kenapa orang membenci terang? Kenapa orang membenci transparan? Karena dia tidak ingin terlihat keseluruhan hidupnya.
karena dia tidak ingin sikapnya itu diketahui oleh orang lain. Manusia lebih mencintai malam karena pada malam hari dia tidak akan terlihat, kehidupannya tidak akan terlihat. Seseorang mungkin senang dengan pakaian yang hitam bukan karena warnanya itu menarik, tetapi karena warna hitam bisa menutupi banyak noda. Orang senang dengan warna putih karena dia terbuka, dia senang ketika ada hal-hal kotor dan dia akan membersihkan. Orang senang dengan kegelapan, maka dia akan membenci firman Tuhan karena firman Tuhan itu akan menguliti dia setiap hari, akan menegur dia setiap hari. Karena firman Tuhan itu akan membuat dia tidak nyaman. Jadi wajar orang yang mencintai kegelapan, dia akan membenci firman Tuhan. Dia tidak akan pernah datang kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan ini akan mengusik kenyamanannya. Oleh karena itulah Bapak Ibu saudara terkasih, ketika mengikut Yesus akan banyak kesenangan yang harus kita tinggalkan. Ada sukacita yang harus kita tinggalkan. Bukan berarti sukacita ini tidak penting, tetapi Yesus mengatakan dua hal. Pertama, ada sukacita yang jauh lebih baik. Ada kebahagiaan yang jauh lebih tinggi daripada kebahagiaan di dunia ini. Yang kedua, kebahagiaan yang sedang kita rasakan sekarang itu akan memperlambat kenyamanan kita bersama Tuhan. Ketika seseorang nyaman dengan pekerjaannya, mencari hartanya, mungkin dia akan berkata, lebih baik aku mencari pekerjaanku karena penghasilannya menjamin, daripada aku datang kepada Tuhan, waktuku tersisa. Mungkin 2 atau 3 jam aku akan berada di gereja, daripada aku ke gereja lebih baik pekerjaanku lanjutkan. Aku lebih nyaman di sini. Di sini aku bisa berbahagia. Aku datang ke gereja nanti, aku akan mengurusi orang lain, aku akan menolong orang lain, aku akan memperhatikan orang lain. Padahal aku sudah nyaman di sini. Aku sudah berbahagia di sini. Nanti ketika aku datang ke gereja, aku akan disuruh untuk mendoakan orang lain. Aku akan disuruh untuk melayani. Karena memang mengikut Kristus ini bukan tentang kenyamanan dunia, tentang kebahagiaan dunia, tetapi ini tentang pelayanan. Kita menjadi orang Kristen bukan untuk nyaman, bukan untuk aman, tetapi untuk melakukan firman Tuhan, untuk menjadi orang yang percaya, orang yang mau melayani. Wajar hal yang terlihat melelahkan ini tidak akan dipilih oleh manusia, tetapi hal yang menarik ini, kegelapan ini sering akan diikuti dan dipilih. Tetapi firman Tuhan mengajak kita. Nikodemus, seseorang yang sudah berharga, yang sudah dikenal oleh banyak orang, yang sudah dicintai banyak orang, tetapi dia mau datang kepada Yesus karena dia tahu kebahagiaan dunia ini hanya semata. Dia adalah orang yang terpandang, tetapi dia datang pada malam hari menjumpai Yesus karena ketakutan. Memang dia tidak ingin terlihat oleh orang lain, tetapi karena memang dia percaya Yesus jauh lebih luar biasa daripada kebahagiaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, jangan pernah ragu untuk mengikut Yesus Kristus. Jangan pernah ragu untuk meninggalkan hal-hal yang mengganggu kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang selalu kami dengarkan. Berkati kami Tuhan, agar kiranya kami mampu mengikut Engkau dengan setia dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Di pagi hari ini kami akan memulai dan melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.